Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kang Desa Creative Studio. Yang mana pada kesempatan ini kita akan melihat bersama sebuah cuplikan video hasil dari audiensi di Gedung Parlemen di Senayan. Nah, bisa kita lihat akhirnya bahwa petani kita sedikitnya telah mendapatkan sebuah angin segar, yang mana selama puluhan tahun itu petani kita turut serta memperjuangkan terciptanya reforma agraria yang berkelanjutan, yang akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, akhirnya pada momentum di tahun ini, tepatnya pada tanggal 24 September 2025, segenap organisasi petani yang diwakili dan dinaungi oleh KPA atau Konsorsium Pembaruan Agraria akhirnya diterima dalam forum audiensi oleh para pimpinan DPR RI dan juga ada dari Ketua Komisi 4 DPR RI dan juga ada segenap menteri yang langsung berkaitan dengan reforma agraria yang selalu dinantikan oleh para petani di desa. Nah, seperti apa dalam hal ini? Kita melihat dalam forum tersebut juga langsung secara detail, secara menyeluruh disampaikan hasil dari endapan yang selama bertahun-tahun ini disampaikan langsung oleh Sekjen KPA dalam forum audiensi ini, yang langsung kepada pimpinan, kepada para menteri, kepada Komisi 4. Ya, kita lihat seperti apa isi dari videonya, kita langsung nonton bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang terlihat, ini saya hanya menunjukkan bahwa agraria itu tidak hanya soal tanah. Tapi itu kenapa kami meminta para menteri untuk hadir. Karena urusan agraria, bumi, air, kekayaan alam, kalau kita mengacu kepada konstitusi dan undang-undang pokok agraria, maka itu melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kenapa reforma agraria tidak kunjung dijalankan? Karena memang membutuhkan political will dari kepemimpinan presiden untuk memastikan menteri-menterinya mengerjakan reforma agraria sesuai mandat konstitusi, sesuai undang-undang pokok agraria. Nah, inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana konflik-konflik agraria di perkebunan misalnya. Dalam 20 tahun terakhir, bisnis-bisnis perkebunan termasuk sawit itu menjadi penyebab konflik agraria selalu tertinggi. Artinya ada problem tentang penerbitan perpanjangan pembaruan HGU, hak guna usaha, kepada korporasi-korporasi besar yang tumpang tindih dengan kampung-kampung, tumpang tindih dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman, termasuk perkampungan nelayan. Ini selalu tertinggi Bapak Ibu sekalian, termasuk sawit. Kemudian juga bagaimana industri kehutanan misalnya. Baru-baru ini baru saja terjadi kekerasan di masyarakat adat Tano Batak. Bagaimana hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto menguasai tanah 156.000 hektar dan berpuluhan tahun itu berkonflik dengan masyarakat adat. Itu hanya salah satu contoh, dan kemarin mereka direpresi lagi oleh preman-preman perusahaan. Ini hanya gambaran sedikit saja tentang betapa ada carut-marut tentang kebijakan-kebijakan agraria yang justru pendulumnya, alokasi tanahnya, kekayaan alamnya lebih diprioritaskan untuk badan usaha skala besar. Teman-teman bisa melihat bagaimana misalnya sejak zaman Orde Baru, pemerintahan SBY sampai dengan sekarang, janji-janji untuk menertibkan tanah terlantar itu tidak kunjung dijalankan. Selalu disebutkan ada tanah terlantar 7,3 juta hektar HGU, HGB aktif, bahkan expired, yang itu sudah menjadi kampung-kampung juga. Sudah ada orang, sudah ada manusia, tapi tidak kunjung ditertibkan dan digaya gunakan untuk objek reforma agraria, padahal kebijakannya ada. Jadi ini selalu terus-menerus disuarakan. Kemudian juga tambang, bisa dilihat 9,1 juta hektar. Kemudian food estate, mencari-cari tanah kosong di Papua, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, berkonflik dengan petani, berkonflik dengan masyarakat adat. Sementara Bapak Ibu sekalian bisa melihat betapa kecilnya penguasaan tanah petani gurem. Hanya 6% dari 100% penguasaan tanah yang lebih banyak dikuasai oleh korporasi besar. Permintaan kita itu, rakyat itu kecil,
Kalau dilihat Bapak Ibu sekalian, ini dihuni, ditempati, digarap oleh 17 juta orang. Hanya menguasai 6% tanah saja. Petani kita mayoritas gurem, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Itu indikator reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Negara kita negara agraris, tapi petaninya miskin-miskin. Petaninya makin gurem, tidak hanya di seluruh Jawa, Lampung, Bali, tapi juga bahkan di Papua sana, petani gurem sudah ada. Di Sulawesi Selatan, petani gurem sudah ada. Artinya, guremisasi itu sudah mulai meluas dan merata. Penguasaan tanah masyarakat itu semakin mengecil. Laju konversi tanah pertanian tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena tadi, peruntukan tanah-tanah untuk industri sawit, untuk industri kehutanan, untuk perkebunan skala besar, untuk food estate, untuk bank tanah, dan segala macam itu telah meresahkan masyarakat di pedesaan. Jadi untuk itulah kami ingin menyampaikan bahwa ini bukan masalah biasa saja. Ini extraordinary crime, ini kejahatan agraria. Sudah ada mandat konstitusinya Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa selalu memunggungi petani, memunggungi orang kecil, buruh tani, petani penggarap, dan selalu kami ditunda-tunda. KPA ini sudah 31 tahun bersama dengan kementerian-kementerian terkait menyampaikan data yang sama, menuntut hal yang sama, dan selalu diombang-ambing, selalu dijanji-janjikan, tetapi ketika pemerintahan berakhir, nihil, terlalu kecil yang diberikan kepada rakyat. Kenapa sangat pelit kepada petani? Kenapa begitu wah kepada korporasi-korporasi skala besar? Itulah yang membuat kami, kenapa kami merasa harus perlu menyampaikan ini. Petani-petani ini 10 jam, pulang pergi 20 jam dari Pangandaran, Ciamis, dan seterusnya. Ini lebarannya mereka. Bahkan sejak subuh, sejak malam, sampai pagi, bis, PO bis ditahan. Ada ratusan bus yang ditahan sampai supir-supirnya turun. Kenapa? Kenapa untuk petani, untuk nelayan, untuk masyarakat adat, untuk buruh menyampaikan aspirasi itu begitu sulit? Padahal ini petani ini orang-orang tua, kakek nenek. Memang regenerasi petani kita tidak berjalan. Rata-rata petani tua bawa anak-anak, mau rusuh seperti apa? Kami mau makar bagaimana? Ini adalah aspirasi yang terhambat. Kalau petani sudah masuk ke kota-kota, artinya tanah air kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya kebijakan yang ada itu sedang tidak berpihak. Jadi bukan kami hanya sekedar ingin ke Jakarta, seremonial, tidak. Tapi karena ini masih kedap suara ini, DPR RI tidak mengawasi, menteri itu apa kabar? Sudah berapa konflik agraria struktural yang diselesaikan? Sudah berapa petani-petani gurem dibebaskan dari situasi gurem dan kemiskinannya? Sudah berapa tanah-tanah terlantar? HGU mangkrak. Mafia-mafia tanah ditertibkan. Kenapa tanah terlantar yang 7,3 juta itu untuk objek reforma agraria selalu dijanji-janjikan tapi tidak ada eksekusinya? Artinya ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan langsung ke next slide. Jadi ada masalah fundamental. Bapak Ibu bisa melihat 10 tahun apa yang terjadi di lapangan. Selain tentu tadi kekerasan, ada banyak yang ditangkap. Kebebasan kami berserikat juga diobok-obok. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, petani itu boleh berserikat, boleh berorganisasi. Sudah ada Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ada banyak kebijakan berpihak tapi tidak dijalankan. Di atas kertas bagus tapi implementasinya tidak ada. Lanjut. Ya, kalau kita mau mengkomparasi, tadi data KPA, ini data dari Komnas HAM dan Ombudsman sama. Pengaduan tertinggi itu, kedua institusi ini adalah soal kasus-kasus pertanahan yang berkaitan dengan agraria, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Sama aduan-aduannya. Ada banyak kanal-kanal pengaduan di Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, bahkan mungkin di DPR. Tapi hanya untuk tempat mengadu, tidak ada kanal penyelesaiannya. Kami selalu harus mengulang, misalnya dengan Kementerian Agraria, berkali-kali bahkan dengan Pak Nusron sudah ketemu, kami serahkan datanya, sekali lagi kami serahkan. Lalu teman-teman di Kementerian Agraria baru saja kemarin minta data lagi. Jadi ada problem. Kami itu, data-data kami itu ditumpuk mungkin, diarsipkan tapi tidak dikerjakan. Kemudian di Menteri Kehutanan,
Bapak Raja Juli. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya pernah mengajak Bapak Raja Juli itu ke salah satu desa Bulu Payung di Cilacap. Itu adalah konflik agraria puluhan tahun yang berkonflik dengan perhutani. Tetapi 9.000 hektar tanah di Cilacap itu adalah lumbung pangan nasional. Saya menunjukkan ke Pak Raja Juli, Pak, lihat mana ada tegakan pohon, mana ada hutan. Kenapa tanah-tanah pertanian produktif itu yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim-klaim kawasan hutan, tidak kunjung dilepaskan dari klaim-klaim perhutani yang sebenarnya masyarakat itu sudah berkontribusi pada pembangunan nasional, sudah berkontribusi menjadi sumber pangan, tetapi tidak kunjung dilepaskan. Pemerintahan desanya saja sudah bingung, pemerintahan Pemdanya sendiri, Pak Raja Juli ingat, tanya, kenapa jalannya jelek? Ya Pak, soalnya kalau kami bangun jalan, masalahnya ini masih kawasan hutan. Implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya karena infrastruktur, pembangunan, program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu. Ini adalah masih klaim perhutani, masih PTPN, masih kawasan hutan, masih di dalam HGU dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah dampak kalau konflik agraria, reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Bagaimana kita mau sejahtera, bagaimana pasal 33 ayat 3 yang selalu dijanjikan oleh Pak Prabowo itu bisa dijalankan. Kalau rakyat yang hanya punya aspirasinya tanah-tanah itu, sedikit-sedikit itu, hanya menginginkan keadilan dan itu adalah desa-desa yang puluhan tahun berjuang, yang hadir di sini ini tidak kunjung dijalankan. Lanjut. Ini dampaknya Bapak Ibu sekalian bagaimana generasi muda tidak bekerja, kemudian 58% desa miskin tertinggal, termasuk itu adalah 15 provinsi yang menjadi epicentrum kemiskinan juga merupakan epicentrum dari konflik agraria. Artinya, kalau ketiadaan akses pemilikan kepada tanah, maka otomatis ada kemiskinan struktural di pedesaan. Lanjut. Ini gurumisasi, tadi sudah disampaikan ada 17 juta orang petani gurem. Yang ini juga harusnya mendapatkan dampak positif dari reforma agraria. Tapi ini gurumisasi ini dibiarkan, bahkan mungkin mereka bisa sampai kehilangan dan tidak bisa bertahan lagi. Terlempar ke sektor industri menjadi buruh upah murah, menjadi TKI dan TKW. Karena sektor pertanian di pedesaan tidak berjalan. Karena industrialisasi di pedesaan justru merampas dan menggusur tanah rakyat, bukan industri yang memastikan petani, nelayan, masyarakat adat punya badan usaha milik mereka. Dan kemudian mendorong bagaimana yang disebut hilirisasi itu bukan hanya milik korporasi. Hilirisasi pangan itu kalau petani dipercaya, berserikat, punya koperasi, punya badan usaha milik petani, itu punya tanahnya, hasil panennya, punya pabrik penggilingan padi, dan seterusnya. Kalau padi, lalu dia bisa lebih sejahtera, dia bisa berperan berkontribusi pada swasembada pangan. Lanjut. Lanjut, ini di skip saja. Ya, ini soal aspirasi kami bagaimana reformasi kepolisian dan TNI itu bukan sekedar soal kasus-kasus saja di perkotaan, tapi juga tolong perhatikan di pedesaan. Kalau bisa Pak DPR, Pak pimpinan DPR, kalau ada konflik agraria itu atau ada masyarakat mempertahankan tanahnya itu yang diturunkan jangan polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri. Perwakilan dari kementerian dan lembaga. Jadi petani, nelayan, masyarakat adat itu atau perempuan di pedesaan itu tidak vis-a-vis lagi dengan polisi dan TNI. Pendekatannya jangan legalistik. Kalau ditanya, ya Bapak nggak punya sertifikat kok. Bapak itu ilegal, perambah, dan seterusnya. Dari sejak Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan, mewajibkan negara daftarkan seluruh tanah di wilayah Indonesia sejak dari tingkat desa. Pendaftaran tanah itu tidak kunjung dilakukan. Lah bagaimana rakyat bisa punya didaftarkan dan bersertifikat? Sekarang ada yang namanya PTSL. Itu sangat diskriminatif ketika itu adalah konflik. Masih tumpang tindih dengan konsesi. Itu nggak akan hanya dicatat, nggak akan diurus lagi. Itulah yang diskriminasi terhadap pendaftaran tanah. Kenapa? Karena sistem pendaftaran tanah kita bukan sesuai dengan mandat UU PA. Apalagi tadi sudah ada dualisme pertanahan. Ini Bapak Raja Juli sama Pak Nusron ini harus kerjasama dengan erat. Kenapa? Karena reforma agraria itu bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Agraria, tanggung jawab juga Kementerian Kehutanan. Kalau target 9 juta hektar itu 4,1 juta hektarnya mandatnya di Pak Raja Juli. Tapi kenapa proses reforma agraria ini tidak kunjung diurus secara kolaboratif oleh para menteri? Dan kami sudah berpengalaman.
selalu, oh kalau dengan masalah PTPN ke BUMN saja, oh kalau masalah kehutanan ke kantornya kehutanan saja, kalau masalah HGU ke Pak Nusron saja. Jadi rakyat itu sudah mengadu di tingkat Pemda, provinsi sampai nasional, di pingpong dan seterusnya. Tadi yang saya bilang, hanya ada kanal pengaduan tapi tidak ada kanal penyelesaian. Oleh karena itu, salah satu aspirasi yang kami sampaikan sebenarnya ada 24 masalah struktural agraria. Ada 9 tuntutan perbaikan yang kami minta. Ada yang sifatnya bisa sekarang juga sebagai keputusan politik, dan kita berharap juga nanti Bapak Presiden Prabowo bisa membuat diskresi hukum, diskresi politik supaya reforma agraria ini bisa berjalan, dan mendukung juga para menteri untuk bekerja sesuai fokus pada agenda reforma agraria pada 3 pokok, yaitu redistribusi tanah kepada rakyat. Tanpa redistribusi tanah kepada rakyat, redistributive land reform, maka itu bukan reforma agraria. Kemudian penyelesaian konflik agraria, kemudian pengembangan ekonomi menjadi kawasan-kawasan pedesaan yang produktif, yang dikelola, yang dikuasai, dimiliki oleh petani, nelayan, dan masyarakat adat secara kolektif. Yang terakhir, soal kelembagaan. Bapak Dasko, Pak Saan, kemudian Pak Cucun, kami menginginkan ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria. Kenapa? Karena sudah berulang kali. Dulu zaman Presiden Ibu Megawati, kami mengusulkan juga KNUPKA, ditolak. Lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi DES untuk Direktorat Penanganan Sengketa. Tapi itu tidak terbukti bisa, karena tadi konflik agraria itu lintas sektoral. Ada yang berkaitan dengan kehutanan, tambang, dan segala macam. Kemudian juga kita mengusulkan lagi di transisi pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi, ditolak lagi, lalu sampai dengan sekarang. Tapi terbukti bahwa kelembagaan gugus tugas reforma agraria yang sekarang itu tidak jalan. Sedikit sekali yang jalan, tapi lebih banyak yang tidak jalan. Hanya rapat ke rapat. Outputnya pembentukan GTRA di tingkat kabupaten, pembentukan GTRA di tingkat provinsi. Bikin GTRA summit tiap tahun di tempat-tempat yang eksotis. Tapi tidak melibatkan petani, tidak melibatkan nelayan, tidak melibatkan masyarakat adat, tidak melibatkan CSO yang selama ini mendesakkan agenda reforma agraria. Jadi kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari Presiden, Badan Pelaksana Reforma Agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria. Karena kalau misalnya kembali lagi ke Kemenko Ekonomi misalnya, ada bias kepentingan. Kemenko Ekonomi pasti target pengadaan tanahnya untuk investasi skala besar. Bukan untuk petani kecil, bukan untuk nelayan, bukan untuk orang yang nggak punya tanah, penggarap, buruh tani, dan seterusnya. Jadi memang perlu ada kelembagaan khusus yang otoritatif, bersifat ad hoc. Di berbagai negara, reforma agraria itu ada time frame-nya. Misalnya kalau mau 9 juta hektar, targetnya mau dicapai dalam jangka waktu berapa? 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Tetapi di Indonesia ini nggak ada time frame-nya, nggak bersifat ad hoc. Harusnya ada lembaga khusus yang memang itu dipimpin langsung oleh Presiden, sehingga bisa mengecek progres dari setiap menteri dan lembaga. Termasuk, karena di sini ada Ibu dari Menteri dari Pariwisata ya. Pariwisata itu penting, tetapi ada beberapa konflik agraria yang diakibatkan oleh pariwisata premium. Anggota KPA ada di Kumodo atau Modo Labuan Bajo, kemudian ada juga masyarakat adat di Toba, Danau Toba, itu juga akibat dari pariwisata premium yang itu merampas tanah rakyat. Jadi ini lintas kementerian, harus ada lembaga yang otoritatif, dan kemudian juga kami memohon kepada Bapak Pimpinan DPR agar membentuk pansus reforma agraria, sehingga dengan pansus ini fungsi monitoring, evaluasi dari pimpinan DPR, fraksi, komisi yang sifatnya lintas komisi ini bisa mengecek progres reforma agraria, berapa kasus yang selesai. Karena ini bukan kasuistik Bapak Ibu sekalian. Kalau kasuistik sama aja kayak pemerintahan desa, RT RW yang ngurusin kasus-kasus. Yang kami mau adalah yang sifatnya sistematis secara nasional, dan seluruh konflik agraria termasuk 1,7 juta hektar lokasi prioritas reforma agraria yang sudah ada di tangan Pak Nusron, kemudian Pak Raja Juli, ini segera dieksekusi dan didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga. Demikian Bapak Ibu sekalian, selebihnya Bapak Ibu sudah mendapatkan dokumennya secara lengkap. 9 tuntutan perbaikan yang kami inginkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itulah
video hasil cuplikan dari forum audiensi kemarin yang diselenggarakan mempertemukan langsung antara pimpinan DPR RI dan juga para petani yang dihimpun, yang diakomodir oleh Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Pertemuan dalam forum audiensi yang mempertemukan antara dari pihak legislatif, eksekutif, dan juga dari masyarakat sendiri, dari segenap kelompok petani yang dinaungi oleh KPA. Ini kemudian menjadi angin segar bagi para petani khususnya, dan juga bagi kita semuanya, bagaimana penyelenggaraan dalam reforma agraria tersebut lantas bisa menjadi sebuah solusi, sebuah amanat daripada Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 33 yang tadi sudah dibahas. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mensupport dan juga sudah menonton di channel Kang Desa Studio. Jangan lupa subscribe terus agar tidak ketinggalan seperti apa video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.